Shalom saudara, sudah siap mendengar kabar baiknya hari ini? Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Haleluya, firman-Nya adalah roh dan hidup. Saya berdoa supaya firman hari ini menghidupkan saudara lebih lagi. Haleluya, hidupnya akan menjadikan saudara lebih lagi mengalami kemerdekaan. Shalom, shalom. Ya kita begitu sangat dikasihin. Sehingga Tuhan Yesus berdoa agar kita mengalami surga di bumi. Amin. Gak usah tunggu nanti sampai di surga. Dia mau kita mengalami kasih-Nya, kebaikannya selagi kita di bumi. Karena dia tahu di bumi ini kita ada musuh, ada masalah, ada banyak kekacauan. Tapi puji Tuhan, haleluya, kita sudah berada di dalam Kristus. Di dalam Dia ada damai sejahtera. Yesus mengatakan, in me you will have peace. Kamu akan ada damai di dalamku. Haleluya. Ya, kuatkanlah hatimu, bukan hanya kuatkan hatimu ya. Kalau bahasa Indonesia dikatakan kuatkanlah hatimu. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan be of good cheer. Ya kan? Beriang hatilah, ringan hati. Karena aku sudah mengalahkan dunia. Aku sudah mengatasi dunia bagi engkau. Di dunia ini ada penganiayaan ya dari musuh. Waktu kita dengar firman, dia coba begitu banyak yang dia coba lakukan untuk mencuri, tapi puji Tuhan di dalam Kristus, di dalam Yesus kita ada damai. Kita ada shalom-shalom, kita ada keutuhan, kita ada kemakmuran. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang rusak. Haleluya. Kuknya dia mudah, bebannya ringan. Saudara terima aja hari ini. Ya kan? Kita akan saya akan sampaikan satu firman yang saudara mungkin udah sering dengar, tapi biarlah saudara terbuka ya, supaya kita jangan kehilangan ya, jangan miss ya kan pewahyuan dari apa yang firman Tuhan katakan ini yang luar biasa. Ya kan? Kita sering dengar Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ya kan? Kalau memang Tuhan gembala kita, sekarang saya tanya, apakah saudara kekurangan nggak? Ada yang kurang nggak dalam hidup saudara dan saya? Apakah piala saudara dan saya melimpah nggak? Apakah kebajikan kemurahan belaka mengikuti kita nggak? Amin. Kalau kita masih ada ya kebiasaan suka khawatir, ya kan, kadang sampai stres, berselisih ya, suami istri sampai berselisih karena anak, ya kan, atau apa juga. Berarti kita perlu izinkan firman-Nya menghidupkan kita kembali, memerdekakan kita lebih lagi, sehingga kita mengalami kelegaan yang lebih besar dan kita nggak balik lagi ke situ. Nggak, ya sekarang dengar ini haleluya puji Tuhan, tapi nanti khawatir lagi. Tidak, ya kan? Lebih baik, lebih bisa ngatasin, lebih lagi berakar. Haleluya, thank you Lord Jesus. Lebih diteguhkan. Karena saat kita lebih diteguhkan atas anugerah kebenarannya Dia, atas posisi kita di dalam Kristus, kita akan dijauhkan dari teror, bencana, termasuk stres, perselisihan, ketakutan, semuanya itu yang buka pintu bagi hal-hal seperti itu. Kita bisa diteguhkan ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saudara, kalau kita dengar gembala, kita membayangkan domba ya. Kalau saudara lihat domba itu satu binatang tuh yang sangat lemah sekali. Domba tidak bisa urus dirinya sendiri, saudara. Amin. Domba itu selalu ada gembalanya. Jadi kalau saudara lihat ada domba, biasanya akan selalu ada gembala dekat situ. Amin. Kalau domba itu binatang yang seperti tidak berdaya. Amin. Itulah saudara dan saya. Tanpa Yesus. Tapi saudara bukan tanpa Yesus loh. Saudara sudah sama Dia. Amin, saudara. Yesus bilang, tanpa aku kamu tuh gak bisa apa-apa. Amin. Tapi kita sudah sama Dia. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan Dia adalah gembala kita. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Banyak orang lebih percaya Yesus sebagai penyelamat. Ya kan? Wah, penolongku. Saat aku butuh, Dia betul, Dia penolong kita. Tapi mari hari ini kita lebih lagi bertumbuh dalam kasih karunia Dia, bahwa Dia sering digambarkan sebagai
gembala kita. Ya kan, gembala kita. Ya, kita lihat sebelum kita ke Mazmur 23, kita ke Ibrani 13. Ibrani 13. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dikatakan Ibrani 13 ayat 20. Haleluya. Haleluya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia disebut Gembala Agung. Wow. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Gembala agung kita. Dia sudah dihidupkan dari antara orang mati. Dia sudah mengalami kematian kekal, kematian maut terpisah dari Allah. Dia sudah mengalami untuk saudara dan saya. Ya, sehingga saudara dan saya tidak perlu mengalami kematian kekal lagi. Tidak perlu mengalami kebinasaan kekal lagi selama-lamanya. Karena Gembala Agung kita sudah mati sebagai manusia lama kita. Tapi dia sudah dihidupkan kembali. Kematian kekal itu adalah manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, di posisi itu, Yesus sudah di posisi itu. Ya kan, waktu dia mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di saat itu dia mengalami kematian kekal. Makanya dia harus dihidupkan kembali. Ya kan? Dia harus dihidupkan kembali. Haleluya, karena seharusnya saudara dan saya terpisah dari Allah selamanya karena dosa kita. Tapi karena sudah berganti tempat dengan Yesus, Yesus sudah mati sebagai kita. Itu sebabnya selama-lamanya sekarang kita yang sudah dihidupkan kembali tidak akan pernah lagi mengalami kematian kekal. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan itu kematian kekal itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya kan, seharusnya manusia tuh selama-lamanya nggak bisa datang kepada Allah loh, selama-lamanya loh. Tapi itu sudah diterobos oleh Tuhan Yesus. Wow, thank you Lord Jesus. Puji Tuhan, kita sudah hidup kembali saudara. Jangan pernah anggap biasa. Jangan pernah, haleluya, sepelekan. Haleluya, dengan kita nggak terlalu perhatikan. Jangan ya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup kekal. Bukan lagi kematian kekal. Bukan lagi kebinasaan kekal. Tapi hidup kekal. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saudara, kalau saudara sering mengucap syukur untuk keselamatan yang saudara miliki, saudara tidak akan pernah jadi anak Tuhan yang suam-suam kuku. Saya nggak pernah saudara. Selama saya lahir baru, waktu saya umur berapa ya? Umur 22 ya. 40 tahun yang lalu. Nggak pernah tuh sekali waktu istilahnya jadi menjauh dari Tuhan. Terus nggak kenapa? Karena saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aduh, kalau saya nggak diselamatkan bagaimana? Amin saudara. Alkitab mengatakan kalau kita nggak pernah lupa bagaimana dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan harga yang Tuhan bayar untuk kita. Kita akan jadi orang yang selalu giat. Orang yang tidak akan picik. Amin, orang yang buta. Kita nggak akan seperti itu. Amin, kita nggak akan selalu hidup hanya untuk sekarang aja. Hanya untuk sekarang aja, enggak. Ada kehidupan lain yang menanti. Dan itu lebih lama dari yang sekarang. Amin, haleluya. Itu bonus-bonus. Jadi, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ya kan? Banyak anak Tuhan yang lebih mau ke Yesus karena lagi butuh sesuatu. Tapi lebih dari itu, sebetulnya kita perlu lebih daripada keluar dari kebutuhan kita. Kita perlu Dia untuk memelihara kita sepenuhnya. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Apakah itu sekarang? Pasangan hidup. Ya kan? Mungkin ada yang mau anak. Mungkin ada yang perlu rumah. Mungkin ada yang perlu buat jaminan, buat sekolah anaknya. Kok berat amat sih?
atau punya masalah, belum ada jalan keluarnya, sudah coba ini, itu, dan ini, atau mungkin lagi nggak punya masalah, tapi kepingin mengalami peningkatan. Nah, itu kebutuhan. Kenapa? Keinginan, ya kan, kebutuhan untuk mau berhasil. Amin, saudara. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus adalah gembala agung kita. Dan kalau kita rela mengakuin, ya kan, dengan iman, dengan sepenuhnya, Tuhan Yesus, Engkaulah gembala aku. Bukan pikiranku, bukan keluargaku, bukan orang tuaku, ya kan, bukan pasangan hidupku, ya, bukan pekerjaanku, tapi Engkau gembalaku. Aku tidak akan kurangan apapun. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Domba itu sangat-sangat lemah, ya. Domba itu sangat lemah, ya kan. Tapi puji Tuhan, itu gambaran gimana. Yang penting gembalanya, ya kan. Gembalanya gimana, ya kan. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Dan Tuhan menggembalakan kita lewat firman dan rohnya. Lewat firman dan rohnya, ya kan. Bagi siapapun yang lebih mengandalkan doa daripada firman, nanti hidupmu terus akan ada kekurangan, ya kan. Karena kalau kita menjadikan doa sebagai pusat, kita masih menjadikan diri kita sebagai pusat. Tapi kalau kita menjadikan Dia sebagai gembala kita, kita menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, dan kita mau terus membiarkan Dia sebagai gembala yang memimpin hidup kita. Firman yang mengatakan kita tidak akan kurangan suatu apapun, ya kan. Amin. Itu yang seharusnya, ya kan. Terus nomor 1, ya kan, jadi dia nomor 1 dasarnya tadi, dia sudah mati, ya kan, sebagai manusia lama kita sudah dihidupkan. Gembala agung kita sudah menerobos, ya kan, kebinasaan kekal, sudah menerobos, ya kan, kuasa iblis atas hidup kita, sehingga kita tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Kita ada di bawah kasih karunia. Kita ada di dalam kerajaannya, kerajaan Yesus Kristus yang dikasih oleh Allah. Amin. Haleluya. Nomor 1 yang dia lakukan, ya kan, bagaimana dia melengkapi kita. Nomor 1 yang dia lakukan, ya kan, kita lihat ke Mazmur 23, ya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Mazmur 23. Di sini kan dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus nomor 1, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. He make me to lie down. Ya, bahasa Inggrisnya tuh, Dia membaringkan aku, Dia menjadikan aku berbaring. Kalau bahasa aslinya tuh, He rested me. Dia menyebabkan aku istirahat, gitu loh. Istirahat tuh bukan dari luar, ya. Bukan terus kita jadi pasif, ya. Bukan, di dalam kita. Dia menjadikan dalamnya kita tuh lega. Ya kan, kalau kita nggak ada sesuatu pun yang kekurangan dalam hidup kita, kita akan lega. Kita istirahat dari apa? Istirahat dari kegelisahan, dari ketidakpastian, dari mereka-reka. Ntar gimana ya? Aduh, nanti anak saya gimana ya? Ntar sekolahnya gimana ya? Ntar begini, ntar pasangan hidupku gimana ya? Nah itu, berhenti dari itu. Itulah namanya rest. Istirahat dari kegelisahan. Kenapa? Karena sudah disediakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dia mengistirahatkan kita. Ia membaringkan kita, bukan hanya membaringkan kita. Enggak hanya bikin kita, aduh tenang aja lah, semuanya nanti oke. Enggak. Dia membaringkan kita, ya kan, kenapa? Karena Dia sudah menyediakan semuanya. Amin. Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus mereka-reka? Kalau semuanya udah disediakan. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Inilah, haleluya, kehidupan iman tuh begitu. Ya kan, percaya dulu firman-Nya. Rela menjadikan Dia, mengakui Dia bukan hanya sebagai penebus. Puji Tuhan, Dia penebus kita. Kita sudah ditebus. Kalau kita tahu artinya luar biasa juga. Tapi Dia juga gembala kita. Kenapa? Penting untuk kita mengakui Dia sebagai gembala kita. Supaya penebusan Dia
Ya kan, semua yang dia sudah siapkan itu dinyatakan dalam hidup kita. Waktu kita rela yang mengakui dia sebagai gembala kita. Sebab kalau enggak, pikiran kita nanti gembala kita. Pengertian kita sendiri jadi gembala kita. Atau orang lain yang jadi gembala kita. Yaitu apa? Kita ikutin aja. Ya kan, pendapat orang, nasihat orang, ya kan, pengalaman orang sebagai penuntun kita. Nanti akhirnya kita kecewa di ujung-ujungnya. Kok begini ya? Ya kan, supaya kita tidak kecewa. Ya kan, supaya kita bisa mengalami semua seperti Abraham, diberkati dalam segala hal. Biarlah kita rela mengakui, Tuhan, Engkau gembalaku. Ngakuin aja dulu. Bu Monica, saya masih ada kebiasaan jelek, masih begini dan begitu. Pokoknya saya masih jauh dari Tuhan. Ngakuin aja dulu. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan gak pernah menuntut kita buat sempurna kok. Dia sudah menentukan kita sebagai orang benar. Kita sudah dilahirkan kembali sebagai orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Jadi ngakuin aja dulu ini. Gimana supaya kita ngalamin ini? Mengakuin, saudara. Ingat, mulut kita adalah setir. Mulut kita adalah setir. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mulut kita adalah setir. Ngakuin aja dulu, Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala saya. Engkau gembala agung saya. Saya tidak kekurangan apapun. Terima kasih, termasuk kerinduan hati saya sebagai orang benar digenapin. Amin. Engkau memberikan kerinduan hatiku. Amin. Amin. Ngakuin dulu, tapi jangan sampai di situ dulu aja. Ngakuin ini ayatnya yang lain juga. Terima kasih Tuhan, Engkau membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ya kan, domba berumput hijau. Ya kan, berarti ada penyediaan lebih dari cukup. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh. Kenapa? Karena sebelum itu dinyatakan semuanya dalam bentuk roh. Sebelum itu kelihatan dalam bentuk kesembuhan, pasangan hidup, mungkin bisnis yang lebih meningkat, terobosan, ya kan, keuangan. Semua itu ada dalam bentuk berkat rohani. Dan itu kenapa di bahasa Indonesia dikatakan Efesus 1 ayat 3 di sorga. Bukan di sorga nanti, kita nanti di sana nggak perlu kesembuhan, nggak perlu pasangan hidup. Ya kan, rumah udah ada. Amin, saudara. Ini berjalan di atas emas, gak perlu bisnis lagi. Amin. Tapi, haleluya, thank you Lord Jesus. Itu maksudnya di alam roh. Kenapa? Iblis tidak bisa curi, saudara tidak bisa batalkan. Amin, haleluya, thank you Lord Jesus. Itu ada di alam roh. Itu tersimpan untuk saudara dan saya. Dan itu semua ada sumbernya, sumur. Ya kan, di dalam kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kita. Dia yang membantu kita. Kita punya akses. Kita sudah ada di akses itu. Mata kita yang perlu dibukakan. Dan gimana supaya kita ngalamin? Mengakuin ayat ini. Mengakuin ayat ini. Ingat, firman-Nya tidak akan kembali kepadanya sia-sia. Tabur dulu. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Terima kasih Bapak. Haleluya. Engkau membandingkan aku, ada kelegaan. Semuanya Engkau sudah siapkan. Aku gak perlu gelisah. Engkau gembalaku. Amin. Terus ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, ke air yang tenang. Menukah. Saya taruh di HP saya, menukah. Karena saya suka nama itu. Monica, hampir sama ya, menukah. Air yang tenang. Haleluya. Ke air yang tenang. Dari dalam hati kita mengalir air kehidupan. Firman-Nya adalah air. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Tuhan Yesus bilang, siapa yang datang kepadaku tidak akan haus lagi. Kita sudah dalam Kristus. Kita bisa kapan aja menikmati Dia. Kita nggak akan haus lagi. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Sayangnya diterjemahkan menyegarkan jiwaku. Benar. Airnya menyegarkan jiwa kita. Firman-Nya itu air. Ya kan? Air sungai kehidupan. Firman-Nya juga air. Ya kan? Tapi juga bukan hanya menyegarkan, saudara. Kalau kita baca firman-Nya dengan hati terbuka, firman-Nya itu roh dan hidup. Firman-Nya adalah air kehidupan. Ada sesuatu kesegaran, ada satu kekuatan yang kadang-kadang
Kalau kita lagi melakukan, kita nggak merasa. Tapi nanti, waktu menghadapi tantangan, kita akan tahu bedanya loh. Saya perhatikan, saudara. Waktu saya tenang-tenang, saya lihat firman, saya perkatakan, ya hari itu kelihatannya harinya lebih panjang. Terus gitu saya lihat ada sesuatu di dalam saya yang memelihara untuk saya nggak cepet kesel, nggak cepet terganggu, nggak cepet tersinggung. Kenapa? Ada sesuatu. Nah itu kan jiwanya dipelihara, damai sejahteranya memelihara. Amin. Haleluya. Ini menyegarkan jiwa kita. Tapi lebih dari menyegarkan, bahasa Inggrisnya dikatakan, ya kan, He restore my soul. Ia memulihkan jiwaku. Air sungai kehidupannya. Ya kan, saat kita memperkatakan bahasa roh juga termasuk firman-Nya kita perkatakan, itu jiwa kita dipulihkan. Ya kan, jiwa kita dipulihkan dari sakit hati. Mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang gak enak, trauma, perlakuan orang mungkin ya. Ada sesuatu yang bikin kita bikin orang tuh sensitif di area tertentu ya. Tapi firman-Nya, haleluya, thank you Lord Jesus, memulihkan jiwa kita. Di area itu kita lebih diperkuat. Jadi perhatikan waktu kita ambil beberapa ayatnya yang kira-kira mengena sama kita. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Dan kalau kita katakan ayat ini, Tuhan kau gembalaku, engkau pulihkan jiwaku. Ya aku sakit hati, aku kecewa kenapa orang. Tapi Tuhan, engkau gembalaku, engkau pulihkan jiwaku. Engkau sembuhkan aku. Waktu saudara mengakuin ayat-ayat ini, saudara sedang diperkuat. Karena begini saudara, kalau kayak rantai itu mungkin ada 20 ya ikatannya kan. Rantai itu kan begini ya saudara ya. Tapi biarpun yang lain-lainnya mungkin besinya tebal. Tapi kalau ada satu yang kecil sekali saudara, rantai itu bisa tetap putus kan. Kenapa? Karena yang kecil itu area yang lemah. Dan iblis seringkali saat kita lemah, kita diserangnya di area yang lemah loh. Makanya kita harus izinkan dia sebagai gembala kita. Kalau kita ada apa-apa, kita ke dia dulu aja. Jangan ke orang. Ke dia dulu. Saya tidak bilang gak boleh ke orang. Saya senang kalau orang mau datang sama saya. Orang itu sudah berusaha gak bisa minta tolong, boleh. Tapi belajar ke dia dulu. Karena dia gembala kita. Haleluya. Dia mau memulihkan jiwa kita. Bukan hanya menyegarkan, dia mau menyembuhkan kita, urapannya. Jadi ke dia dulu. Datang sama dia. Firman-Nya mengatakan dia menyembuhkan luka batin kita. Amin. Datang ke dia. Kan Yesus bilang, datang kepadaku yang letih lesu beban berat. Serahkan kekhawatiranmu ke dia dulu. Minta dia, Tuhan jamah aku ya. Aku lagi kesel sakit, aku serahkan kepadamu. Dan kadang-kadang saudara nggak bisa ngomong, saudara nangis di dalam hadirat dia, saudara hanya nangis, it's okay, ya kan? Nangis sendiri, nangis ke orang dengan nangis di dalam hadirat dia saat saudara ketemu dia itu beda, saudara. Saat dia ke dia, saudara melihat kepada dia sebagai tempat untuk curahan hati saudara, itu beda. Jiwa saudara akan dipulihkan. Amin saudara, haleluya. Dan kalau saudara masih belum mampu saat mungkin saudara lemah sekali, saudara perlu orang, gak apa-apa. Saudara bisa ke orang yang dewasa ya. Tapi dia memulihkan jiwa saudara. Sehingga jiwa saudara lebih makmur. Haleluya. Akuin ini saudara. Tuhan engkau gembalaku. Ya kan ngakui ayat ini. Tuhan engkau menyegarkan jiwaku. Engkau memulihkan jiwaku. You restore myself. Engkau memulihkan jiwaku. Amin saudara, haleluya. Aku bukan lagi penakut. Aku bukan lagi orang yang suka mengasihani diri. Aku bukan lagi orang yang takut. Aku bukan lagi orang yang miskin. Aku bukan lagi orang yang pelupa. Engkau memulihkan jiwaku. Amin. Termasuk pikiranku, aku bisa ingat dengan baik. Karena aku miliki pikiranmu. Engkau adalah hikmatku. Engkau adalah gembalaku. Amin. Thank you Lord Jesus. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bukan supaya saudara dilayakkan. Ingat ya, dia menuntun aku di jalan yang benar. Karena saudara orang benar. Oleh karena namanya. Ya kan, bukan supaya saudara dilayakkan. Ya kan, untuk saudara diakuin, dibenar. Enggak, saudara sudah orang benar.
Amin, sudah hidup oleh iman terus. Haleluya. Saudara sudah orang benar, sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Dan dia menuntun saudara. Haleluya. Di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita menyandang namanya. Nama Yesus. Kita nggak mau keluar dari jalan yang benar. Kenapa? Karena kita nggak mau buka pintu sama iblis. Amin, saudara. Dan kita bisa bergantung sama dia. Saat kita dicobai, akuin Tuhan, Engkau gembalaku. Engkau menuntun aku di jalan yang benar. Saat kita mau diseret lagi kepada kebiasaan lama, saat lagi lemah, atau apapun, ya kan, saudara ngakuin ayat ini. Tuhan, Engkau gembalaku. Engkau menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namamu. Amin, saudara. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah kan, bukan Tuhan, aku berjalan. Ada saat kita salah bikin keputusan. Ya kan, ada sesuatu yang jadi masalah. Wah, ini masalahnya bisa tambah besar. Aduh, utang ini nggak ada jalan keluar. Aduh, bagaimana? Ya kan, seperti ada sesuatu. Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, ya kalau ini dikatakan lembah kekelaman ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh the shadow of death, di dalam bayangan maut. Ya kan? Jadi maut itu bukan soal cuma mati secara fisik, maut itu juga termasuk penyakit, ya kan? Produk-produk yang maut itu penyakit, segala bentuk kehilangan, ya kan? Kelemahan, kekurangan, ya kan? Ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita, itu semua kutukan, seperti nggak diberkatin, seperti selalu rasa kering, itu semua kayak kutukan, itu adalah bagian dari maut. Lembah kekelaman, shadow of death, jadi kayak bayang-bayang. Kayak ada satu bayang-bayang yang bikin takut gitu loh. Tapi ingat, shadow, bayangan itu tidak bisa menyakiti saudara dan saya loh. Apakah bayangan sesuatu bisa menyakiti kita? Tidak bisa. Ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi walaupun kita melewati ada sesuatu ketakutan, karena iblis selalu mau bikin hal-hal kelihatan lebih besar dari sebenarnya untuk membuat kita merasa bersalah, untuk kita merasa terhukum, supaya dia bisa mencuri dari kita. Tapi ingat, itu cuma bayangan, ya kan? The shadow of death. When I walk through the valley. Jadi kalau kita tuh lagi salah ngambil keputusan, kita masuk dalam satu lembah, saudara. Seperti di dalam satu lubang tuh kayak ada sesuatu yang nutupin gitu loh. Saya waktu itu pernah merasa begitu ya, waktu saya nggak pakai perlengkapan senjata rohani. Kemudian singkat kata, saya tahu lagi diserang waktu itu, ya kan, tapi puji Tuhan iblis nggak bisa nyakitin saya, cuma sebentar itu semua terjadi. Saya tetap berdiri, saya tanya Tuhan gimana, ya kan, Tuhan gembala saya, dia kasih tahu gini, oke, ya saya percaya aja, saya terapkan, selesai. Tapi saya merasa itu seperti ada sesuatu, kita seperti masuk dalam lembah kekelaman, seperti ada satu bayangan yang gelap gitu loh. Tapi puji Tuhan, gembala kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Jadi saudara kalau dengar kesaksian yang tidak benar, wah Tuhan, Roh Kudus meninggalkan saya, Tuhan tegur saya keras, kayak begitu-begitu, saudara-saudara, doakan saya, jangan suka dengar yang begitu ya. Orang itu tidak mengerti ya, orang itu tidak tahu bahwa apa yang dalam diri orang itu tidak semuanya Tuhan. Ya kan, ada suara tubuh kita, ada suara pikiran kita, ada suara daging kita, ada roh kita juga. Amin. Jadi jangan izinkan itu ya mengganggu saudara ya. Doakan saja orangnya ya. Karena gembala kita, haleluya, tidak pernah akan meninggalkan kita. Dikatakan di sini, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Thank you Lord Jesus. Jadi selalu ingat bahwa iblis itu sudah dikalahkan. Dia hanya bisa mengintimidasi, nakut-nakutin. Firman menyebut dia sebagai the Lord of Lies. Jadi Tuhannya lalat, saudara. Iblis itu Tuhannya lalat. Dia kepengen jadi Tuhan, dia cuma jadi Tuhannya lalat.
Kenapa? Lalat itu suka yang kotor. Kalau nggak ada sampah, nggak ada lalat. Kalau nggak ada yang kotor, nggak ada lalat. Amin. Dia Tuhannya lalat. Lalat itu nggak bisa menyakitin kita. Amin. Thank you. Biarlah kita hidup dengan kesadaran, wow, gembalaku sudah menang. Amin. Tuhan Yesus sudah menang, iblis itu sudah kalah, saudara. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Dia sudah melepaskan saudara dari kuasa kegelapan. Itu Kolose 1. Haleluya, 13. Dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Bukan kita akan, enggak, dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Haleluya, itu sesuai dengan Roma 6 ayat 14. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Ya kan, sama, iblis juga tidak berkuasa atas kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Itu sebabnya iblis, kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan dia. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Di mana ada hukum Taurat, itu akan ada murka. Itu kan Roma 4. Ya kan, hukum Taurat tuh membangkitkan murka. Jadi kalau ada di antara saudara selalu merasa takut salah. Saudara sedang berada di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat saat saudara mau diterima, mau berkenan sama Tuhan, bukan dengan iman atas ketaatannya Yesus, tapi atas ketaatan perbuatan saudara sendiri, akan ada takut. Akan ada rasa takut dimurkain, takut dimarahin sama Tuhan, takut kena teguran Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Haleluya. Jadi gimana caranya? Percaya sudah dibenarkan karena Yesus. Roma 5 ayat 1. Kita yang sudah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan oleh iman. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh iman. Haleluya, thank you Lord Jesus. Bukan oleh perbuatan kebenaran kita sendiri. Perbuatan kita menunjukkan iman kita, bukan sebaliknya, bukan terbalik. Ya kan, kita nggak usah membuktikan kita siapa loh. Kadang-kadang ada orang mau membuktikan kerohaniannya dengan begini dan gitu, tidak perlu. Nanti juga kalau kita terus fokus sama Yesus akan ada buahnya kok. Thank you Lord Jesus. Itu gak bisa disembunyikan. Alkitab bilang akan kelihatan nanti. Wow. Jadi kalau saudara merasa selalu ada ketakutan, takut salah. Saudara sedang di bawah hukum Taurat, ya kan? Sedangkan kita sebetulnya sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Seharusnya kita tidak lagi takut murka Allah. Kenapa masih ketakutan ada murka Allah? Harus ngakuin semua dosa. Kalau enggak nanti belum tentu selamat. Waduh, berarti sekarang gimana? Belum tentu selamat, masih di bawah hukum Taurat itu. Kasihan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh iman melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi ingat, walaupun kita ada saat kita keliru, ya kan, kita mungkin lagi low bat, lagi nggak peka. Kita semua ya, mungkin pernah ya, karena kita lagi bertumbuh ya. Waduh, kok begini jadinya? Salah ini. Tapi dia beserta kita. Terus dia beserta kita, apa? Bukan hanya beserta kita, gadamu dan tongkatmu. Itu yang menghibur aku. Tongkatnya bukan untuk pukul kita, untuk pukul musuh kita. Amin, saudara. Haleluya, tongkatnya untuk nolong kita. Ayo, kamu jangan keluar dari jalur. Dan Tuhan akan pakai orang. Tuhan pakai anak-anaknya ya, untuk nasihatin kita, untuk peringati kita. Tuhan akan pakai hamba-hambanya yang memang diurapin ya, yang benar ya, yang tahu kasih karunia ya, yang nggak bilang awas ya, sekarang tahu sendiri kan, Tuhan nanti kutip pangan. Itu bukan begitu ya, ya kan. Tuhan akan pakai orang juga saudara. Tuhan bisa bicara langsung.
ya kan? Tapi Tuhan akan pakai orang-orang yang mengasihi saudara, yang peduli sama saudara, peringatin saudara, ingatkan saudara, ya. Thank you Lord Jesus. Dia juga bisa, kalau ini bisa lewat firman-Nya, ya kan? Bisa juga, ya kan? Tapi itu bukan kutukan, ya. Thank you Lord Jesus. Itu menghibur aku. Bukan nakut-nakutin aku, bukan ngancam aku, menghibur aku. Itulah Roh Kudus. Ya kan? Alkitab mengatakan di Yohanes 16, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Tapi dia menginsafkan kita akan anugerah kebenaran kita, akan kebenaran. Kita nggak perlu diinsafkan akan dosa. Kita tahu kok kalau kita salah loh. Kita nggak perlu dikasih tahu, kita tahu. Kita sudah lahir baru. Kita sudah ciptaan baru, kita tahu kalau kita salah. Dan kita tahu bagaimana kita kembali ke jalan Dia, karena kita sudah ciptaan baru. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita, kamu udah orang benar. Ya kan? Kayak waktu saya juga gitu, waktu saya merasa, aduh kayak di dalam satu lubang berapa tahun yang lalu, kayak nggak pengen ngapa-ngapain, nggak ada keinginan ini dan itu. Nah itu kan sudah kena panah api. Tapi Roh Kudus mulai ingatkan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, ya kan, agar aku dijadikan kebenaran Allah. Waktu saya mulai ngakuin itu, wow, seperti keluar dari lubang, saudara. Wow, thank you Lord Jesus. Jadi ingat, iblis itu pembohong, dia suka nakut-nakutin. Dia berusaha membuat anak Tuhan, apalagi kalau udah salah ya, rasa kering, rasa bersalah, rasa gak dikasihin, sepertinya Tuhan jauh. Tapi biarlah saudara dikuatkan hari ini, Tuhan menyertai saudara. Tuhan Yesus menyertai saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Malahan gadanya dan tongkatnya menghibur saudara. Saudara akan oke. Saudara tetap oke karena saudara sudah berada dalam Kristus. Dan itu selamanya. Tuhan ada di pihak saudara selamanya. Begini ya saudara, pengertiannya bukan Tuhan ada di pihak saudara, oh ya salah benar silahkan aja bikin apa aja. Kalau gitu saudara nanti hancur loh. Kalau didiamin gitu aja, enggak. Tuhan ada di pihak saudara untuk bekerja di dalam diri saudara. Dia bekerja dalam diri saudara supaya saudara ada kemauan. Ya kan, bekerja supaya saudara bisa mampu melakukan kehendak Dia, mampu memilih apa yang terbaik loh. Dia kasih kemauan, dia siramin lagi, dia urapin urapannya waktu saudara, haleluya, dengar lagi firmannya, saudara baca, saudara berbahasa roh, ya kan, saudara bersekutu dengan teman-teman seiman yang memang dengan hati yang tulus, ya kita bilang orang yang imannya tulus, ya, bersekutu dengan orang yang sedang mau bertumbuh, ya, amin saudara, haleluya. Dari situ dia bekerja, dia ada di pihak saudara untuk saudara dilepaskan dari tipuannya iblis. Karena iblis itu hanya bisa menipu. Dia nggak bisa sakitin kita langsung, dia hanya bisa lewat menipu. Termasuk tipu daya kekayaan. Terus menerus ya kan mengejar sesuatu yang padahal kita sudah dijadikan kaya. Makanya jadi mamon ya, Tuhan nggak jadi prioritas. Tuhan dikasih sisanya waktu saya ada waktu. Ya kan, waktu saya nggak lagi sibuk. Mamon lebih penting, lagi ditipu. Ya kan, saudara-saudara seiman ingatkan, kamu lagi ngapain loh? Jangan tunggu nanti sampai ada masalah. Ya kan? Haleluya, thank-nya Tuhan gembala kita. Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita terus-menerus membiarkan Dia jadi gembala kita, Dia yang berjalan di depan kita, Dia yang memimpin kita, kita terus-menerus akan mengalami yang terbaik. Ya kan, kita akan terus-menerus mengalami kemurahan Dia, kebajikan kemurahan belaka. Kita terus-menerus ikut Dia. Kenapa kebajikan kemurahan belaka ngikutin kita? Karena ada yang sedang kita ikutin. Siapa? Dia. Tuntunannya Dia. Amin saudara. Gembala kita, mulut kita ngakuin terus saudara. Ngakuin terus. Ada satu orang yang dia suka dapat ide-ide bisnis yang luar biasa. Dia orangnya bukan pendidikan yang luar biasa, tapi dia dapat ide-ide bisnis yang luar biasa. Dan dia bilang ini, saya sering ngakuin meditasi firman Mazmur 23. Dia bilang, saya nggak khusus minta-minta ide, dia bilang, tapi dia duduk, dia renungkan, Tuhan Yesus adalah gembalaku, aku tidak kurangan apa-apa, I shall not want, aku tidak kurangan apapun. Dia membandingkan, dia ngomong terus, dia renungin, dan dia dapat ide.
Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus memimpin saudara dan saya ke jalan kemenangannya. Dia memimpin kita melalui rohnya, melalui firman-Nya. Haleluya, melalui pemimpin rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita dinasihatkan, diperingatkan, diarahkan. Kita bisa tahu kalau kita mau mengakui dia sebagai gembala kita. Amin. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Puji Tuhan. Jadi kalau kita ngikutin dia, ngikutin Yesus, terus menerus mau lebih kenal dia, ya kan, mau ikut apa dia mau lebih lagi terima firmannya lebih lagi jadi prioritas, jadi yang kita utamakan dalam hidup kita mau percaya lebih lagi, apa mau ke dia, mau lebih lagi ngandelin dia. Itu ada yang ngikutin kita, saudara. Kebajikan dan kemurahan, amin. Ada yang ngikutin kita. Wow, glory, thank you Lord Jesus. Haleluya. Nah, kita baca dulu ya di sini ya. Haleluya. Jadi tidak takut bahaya. Dia menyertai kita selalu, apakah kita lagi oke, kurang oke, sangat oke. Dia selalu sama kita. Tuhan ada di pihak kita untuk bekerja memerdekakan kita dari tipuannya iblis, sehingga kita bisa disadarkan akan kebenaran kita, akan warisan kita, akan posisi benar kita, akan kasih kita dikasihin. Haleluya, thank you Lord Jesus. Terus dia engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya kan? Ingat, ya kan, kadang di hadapan lawan kita ya. Kenapa di hadapan lawan kita? Kita kepingin supaya lawan kita udah selesai dulu baru kita makan. Tapi Tuhan mau kita tetap aja menikmati firman-Nya selagi gejala masih ada. Kekurangan kayaknya masih kelihatan. Masalah rumah tangga kayaknya belum selesai. Masalah anak itu kayaknya belum selesai. Tapi apa? Tetap aja makan firman-Nya. Makan penebusan Yesus. Nikmatin aja firman-Nya di hadapan lawan-lawanku. Amin, saudara. Iblis sangat-sangat iri sama saudara. Dia sebetulnya menginginkan kemuliaan itu buat dirinya. Tapi dia kehilangan semuanya. Makanya dia marah. Ya kan, dia iri sama manusia. Dia berusaha sebisa-bisanya. Tapi dia sudah terlambat dalam hidup saudara. Dia tidak lagi berkuasa atas saudara. Ada hidangan. Makan aja terus saudara. Di hadapan masalah saudara. Masih merasa gejalanya. Makan aja firman-Nya. Makan aja firman kasih karunia-Nya. Haleluya. Haleluya. Kalau ini dikatakan hidangan. Kalau bahasa Inggrisnya table, meja. Meja, saudara. Sama kalau saudara dikasih prasmanan kayak di Amerika, saya bilang, waduh banyak sekali. Waduh, gak mungkin kemakan semua. Semua macam udah gak mungkin, udah terlalu banyak. Udah gitu kan gak perlu iri. Mau ngiri buat apa ngiri? Kalau mau kan kita tinggal ambil aja. Makanya di dalam Tuhan kalau kita lebih lagi bertumbuh dewasa, kita tidak perlu iri sama siapapun loh. Ya kan, gak usah iri orang itu kalau lebih dihormatin dari saya. Hei, kita semua sudah ada hidangan. Mata kita ke Tuhan Yesus aja. Kita tinggal terima aja firman-Nya. Kita sudah dikasih kemuliaan, kehormatan. Kita sudah dimahkotai, kasih karunia. Mahkotai dengan glory and honor loh. Kehormatan dan kemuliaan dari dia. Menghargai dia. Nanti saudara akan merendahkan dia, saudara akan ditinggikan. Gak usah cari penerimaan, kehormatan dari manusia. Malahan nanti kan kena tipu. Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, siapa yang mencari kehormatan bagi dirinya, ada ketidakbenaran dalam diri orang itu. Kenapa? Karena jadi tidak murni. Tidak murni. Ada ketidakpercayaan, seolah-olah karya Yesus itu belum selesai. Ya kan? Masih perlu lagi cari kehormatan dari orang. Cari label-label dari orang. Validasi dari orang. Ada ketidakbenaran. Iblis bisa nyusup. Nanti ada sesuatu yang orang itu gak bisa ngelihat. Gak enak kalau ditipu loh. Ya kan? Karena kemudian pikirnya A. Ya kan? Pikirnya ini menabur sesuatu. Ya kan? Menabur mangga, ternyata yang keluar apa? Cuma semak nanti. Ya kan? Nanti kecewa saudara di ujung. Itu kalau ditipu begitu. Makanya kita perlu tahu kita sudah dikasih kehormatan. Kita sudah duduk sama Kristus sebelah kanan Allah loh. Gak ada tempat yang lebih tinggi dari itu loh. Wow.
Makanya iblis dia marah sekali, ya kan? Tapi dia nggak bisa bikin apa-apa karena dia sudah kalah. Kita makan aja sudah di hadapan musuh kita. Haleluya. Mengucap syukur. Tiap hari kita sebagai cawan tuh kerjaannya kebanyakan apa? Mengucap syukur. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal bukan lantas kita pasrah dengan keadaan. Semuanya bilang terima kasih, bukan semuanya dari Tuhan kok. Jangan bilang terima kasih buat penyakit, Tuhan tidak kasih penyakit. Ya tapi Tuhan izinkan. No, Tuhan sudah taruh itu sama Yesus. Yang izinkan tuh Adam, ya kan? Cara pikir yang salah. Makanya jadi begitu. Tuhan tidak kontrol manusia. Amin, saudara, Tuhan tidak kontrol manusia. Tuhan hanya bisa, haleluya, bekerja sejauh kita kasih izin. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Kita yang harus mau rela merendahkan diri ya. Amin. Terus, thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi hidangan, makan, menta roh hikmat dan wahyu. Efesus 1:17 sampai 19. Tuhan buka mata hatiku supaya aku tahu harapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Ya kan? Karena rencana dia itu rencana yang sudah diberkatin. Itu rencana keberhasilan. Kita nggak mungkin dikecewakan, nggak mungkin dipermalukan. Amin, kita bisa naik terus dan tidak turun. Dan dia sudah ada sediakan warisan buat kita. Amin. Rencana Tuhan itu jangka panjang untuk kita bisa berjalan dalam rencana dia. Kita perlu banyak hal, tapi dia sudah sediakan warisan untuk kita. Sehingga kita nggak usah hidup pakai kekuatan sendiri. Terkecewa kenapa orang itu nggak bantu saya. Kenapa ini dan begitu. Kenapa? Karena mata kita masih belum terbuka bahwa kita sudah punya warisan. Kita sudah punya jalan keluar. Haleluya, harapan yang terkandung dalam panggilan dia. Kita dipanggil. Saudara dipanggil sebagai apa? Mungkin saudara ada ibu rumah tangga, mungkin bisnis atau apapun. Kita sudah ada panggilan yang nanti akan mempengaruhi, berdampak untuk hidup kita yang nanti. Amin, saudara. Haleluya. Nanti jangan sampai kita nggak mengalami yang terbaik. Nanti kan nggak enak ya kalau kita nggak mengalami yang terbaik untuk nanti, saudara. Jangan hidup hanya untuk hari ini, hanya untuk di dunia ini saja. Haleluya, itu kehidupan yang rendah ya. Tuhan mau seperti Abraham juga, dia mengenapi rencana Tuhan. Mengenapi itu apa? Kamu dalam berkat, aku memberkati engkau. Dalam pelipat gandaan, aku melipat gandakan engkau. Engkau jadi bapak bagi segala bapak iman, ya kan? Bapak segala bangsa, bapak iman. Keturunanmu nanti, yaitu Yesus. Amin, saudara. Dia sudah mengenapi dengan dia terus percaya. Kita juga gitu. Ya kan, Abraham sudah dapat kemuliaan. Ya Petrus, Paulus, kita juga bisa. Amin, saudara. Sehingga mau ketemu dia, dengar dia mau datang, bagian anak-anak takut sekali. Ya kan, kalau nyanyi, ya Tuhan aku mau ketemu engkau. Tapi kalau mau meninggal, takut sekali. Kenapa? Karena masih ada rasa bersalah. Kayak belum siap. Ya kan, waktu kita terima Yesus, kita udah siap. Amin, kita udah siap. Kita sudah dikuduskan, tapi kita bisa bertumbuh. Kita bisa lebih lagi dewasa, lebih lagi yang terbaik. Ya begitu kita lahir baru, kita sudah lahir dari dia. Ya kan, anak Tuhan begitu lahir baru, kapan aja udah siap. Ya kan, ketemu Tuhan udah lahir dari dia kok. Sudah jadi satu sama Yesus, tapi untuk kita memuliakan dia. Ya kan, yaitu menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Nah, itu perlu kerelaan saudara dan saya untuk kita mau mengakuin aja. Tuhan Yesus, engkau gembala saya, engkau pemimpin hidup saya. Saya nggak mau bikin rencana sendiri. Saya nggak mau berjalan sendiri pakai pikiran saya. Saya nggak mau pikir saya pinter. Saya milih-milih. Ya kan? Tidak. Saya mau ikut engkau rencanamu. Engkau gembala saya. Saya tidak kurang apapun. Wow. Thank you Lord Jesus. Apapun yang kita butuhkan, ya kan tadi Ibrani 13 ayat 20-21. Dia memperlengkapi kita dengan segala yang baik, apapun juga, melalui darah perjanjian kekal. Haleluya. Dia memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Termasuk mungkin kalau kita perlu pengetahuan, kita perlu education, ilmu, kita perlu apapun, ya kan, hikmat, peralatan, ya kan, apapun bentuknya saudara, dia sudah siapkan semuanya
melalui darah perjanjian kekal. Bukan karena kita mohon-mohon, minta-minta. Tidak. Karena dia melalui darah perjanjian kekal. Nah kita, ya waktu kita masih kecil dulu kita masih bayi ya, kita mungkin bayi kan suka nangis ya. Kita mungkin, oh Tuhan, iya it's okay. Tapi kita bisa bertumbuh. Ya kan Tuhan pernah tegur saya, kamu udah gak usah lagi nangis-nangis. Apalagi kalau soal pribadi. Untuk mental loh ya. Kita percaya aja Tuhan firman mengatakan ini. Ya kan, kita terus bertumbuh. Tapi yang terbaik ya kita ngakuin ini. Tuhan adalah gembalaku. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi hidangan, kita perlu apa? Izinkan rohnya memimpin kita. Haleluya. Kita harusnya, kalau dengar khotbah juga gitu, saudara. Saya izinkan rohnya. Kadang saya tiap hari dengar khotbah loh. Kenapa? Karena saya perlu. Kita semua perlu. Saya tahu jiwa saya perlu. Jiwa kita perlu dipelihara di dalam kebenaran dia. Makin kita dapat pewahyuan, makin terang. Firman-Nya itu terang, Firman-Nya itu air. Akan susah sekali iblis makanya untuk mengecoh kita lama-lama. Makanya ada saat-saat saya mengalami itu lebih cepat, saudara. Pernah waktu tuh diserang dengan tiba-tiba ada jadi sesek atau apa. Tapi cuman dalam berapa? 30 menit, enggak sampai 30 menit ya. Ini itu terjadi firman tuh Roh Kudus ingatkan saya firman, saya berdiri, udah pergi. Kenapa nggak berlama-lama? Waktu itu berapa tahun yang lalu mengalami itu yang saya merasa seperti di dalam stres, depresi, tapi cuma 3 hari. Itu juga udah kelamaan. Tapi setelah itu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Makin terus mengerti. Ya kan, anugerah kebenaran, darahnya sudah menguduskan, kita sudah dilayakkan satu kali selamanya, kita sudah dikuduskan, sudah disempurnakan. Ya Ibrani 10 ayat, Ibrani itu dahsyat sekali ya saudara. Roma 5, ya hari ini saya baca lagi, saya lihat lagi. Kenapa? Karena jiwa kita, firman itu menghidupkan, ya kan, menguduskan, menyegarkan, memulihkan, menguatkan. Itu yang bikin kenyang. Sehingga kalau belum kelihatan kerinduan hati, visi yang Tuhan kasih, bisa ada ketenangan. Wow. Dan kalau iblis bikin gitu, cepet selesai. Nggak jadi rumit, saudara. Nggak terus-menerus bertahun-tahun. Bosen itu. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Tuhan kita baik ya. Makan terus, saudara. Makan terus, saudara. Makan dari penebusannya, minum dari pengampunannya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dia mengurapi kepala kita. Maksudnya apa? Terutama pikiran kita. Minyak urapan. Firman Tuhan itu cuma logos kalau hanya dibaca oleh orang yang belum percaya. Tapi kalau kita orang yang percaya, kita baca dengan iman, dengan hati terbuka. Dan kita sekarang di perjanjian baru, dari Roma ke belakang, kita lebih mengerti ya. Mungkin pertama-tama mungkin nggak semuanya, kita nggak mungkin semuanya ngerti. Tapi waktu kita terima dengan iman, kita berdiri atas jati diri kita mengakuin kayak ayat ini, kita terima dengan iman. Firman itu jadi hidup, saudara. Wow. Firman itu, ya kan, ada kuasanya. Kuasanya jadi aktif. Ya kan, kalau kayak lampu ini kenapa dia bisa terang? Karena dinyalakan. Ya kan, waktu siang dia nggak nyala, kenapa? Karena tidak dinyalakan. Begitu juga firman itu tidak jadi hidup kalau kita nggak terima dengan iman. Kalau kita cuma terima seperti cuma perkataan biasa, asal baca lah. Aduh kalau nggak baca nggak enak. Ya nanti nggak ada yang diingat. Sedangkan kita perlu terutama pikiran kita yang akan diserang loh. Ya kan, mana? Merasa nggak? Nggak mungkin. Akan tambah buruk. Terus ditambah dengan perkataan orang. Iblis pakai orang. Tuhan pakai orang, iblis juga pakai orang, saudara. Tapi puji Tuhan, haleluya, firman Tuhan tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Firman-Nya adalah benih yang tidak panah. Penebusan Yesus adalah nyata. Masalah saudara nyata, betul. Penyakit nyata, hutang nyata. Ya kan, masalah bisnis nyata. Tapi penebusan Yesus itu lebih nyata. Itu di atas. Ya kan? Yang di bumi ini semua.
ya kan, hukum dosa dan hukum maut, ya kan, hidup menurut sistem Adam yang sudah terkutuk, itu hidup di bawah sistem bumi ini yang sudah jatuh. Tapi ada yang mengatasi hukum itu, hukum roh kehidupan, kerajaan Allah mengatasi itu semua. Wow, thank you Lord Jesus. Haleluya. Waktu kita terima firman-Nya, kita ngakuin, Tuhan, Kau gembalaku. Kita akui dengan sepenuh hati, Tuhan, Kau gembalaku, aku tidak kekurangan. Di hadapan lawan kita, kelihatannya. Tapi semua yang kelihatan bisa dirubah loh oleh firman-Nya. Karena firman-Nya adalah Dia. Amin, saudara. Tuhan, Kau gembalaku. Aku tidak kekurangan apapun. Aku tidak kekurangan pasangan hidup. Aku tidak, ya kalau saudara belum menikah ya, aku tidak kekurangan hikmat. Aku tidak kekurangan tempat tinggal. Itu saudara ngakuin. Wow. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya, setelah itu pialaku penuh melimpah. Wow. Pialaku penuh melimpah. Penyediaan Dia selalu lebih dari cukup. Urapan Dia lebih dari cukup, saudara. Firman-Nya tuh, janji Tuhan tuh 7.000, saudara. Wow, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara sudah lahir baru, ada yang ikut saudara, ya kan? Dengan saudara terus mengizinkan Yesus sebagai gembala saudara. Amin, saudara. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini sudah digenapin ya. Karena saudara dan saya sekarang kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah, kita sudah diam sama Dia selama-lamanya. Itu sudah digenapin. Selama-lamanya nggak ada yang bisa memisahkan kita. Ada 2 ayat ini, ya kan, yang menolong saudara. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya kan? 1 Korintus 7 ayat 23. Ya kan? Saudara, saudara sudah dibeli, harga saudara sudah lunas dibayar. Jangan jadi hamba manusia. Mengakuin ayat ini, Tuhan, Engkau gembala saya. Engkau pemimpin hidup saya. Bukan bos saya, bukan pekerjaan saya, bukan kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Engkau gembala saya. Jangan jadi hamba manusia. Jangan mau nyenengin manusia untuk divalidasi, untuk dapat kehormatan, untuk dapat penerimaan. Jangan jadi hamba manusia. Saudara bukan milik saudara sendiri, saudara adalah milik Dia. Saudara adalah dombanya Yesus. Domba-dombanya bisa mendengar suaranya Dia. Kalau saudara mengakuin, saya adalah hambanya, saya adalah dombanya Yesus, saya bisa dengar dari Dia. Saudara mulai mengakuin, saudara akan lebih lagi bisa tahu pimpinan Dia. Saudara tidak usah jadi hamba manusia. Karena berarti menaruh diri kita lagi di bawah kutuk. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia, ya kan, yang mana yang penting dalam hidup saudara, itu yang saudara andalkan. Saudara menaruh harapan di situ, ketahuilah saudara akan kecewa. Karena itu adalah kutukan. Tapi kalau kita mau menjadikan Yesus, ya kan, bukan menjadikan Dia sudah jadi gembala kita, tapi mengakuin Dia sebagai gembala kita, pemimpin hidup kita. Kita tidak akan kurangan suatu apapun. Amin. Terus 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, tubuh kita mau kelihatan yang keren, mau yang the best. Ya kan? Ya kan, kadang-kadang nggak sabaran. Tapi Tuhan mau kita memuliakan. Tubuh kita kadang-kadang nggak mau doa. Aduh, bahasa roh nggak ngerti, ngantuk. Tapi firman-Nya ngomong apa? Bahasa roh itu penting. Karena air sungai kehidupan mengalir. Itu janji akhir zaman. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Sudah lunas dibayar. Sudah dibeli. Ya, ingat, anak saudara bukan milik saudara. Anak saudara milik Tuhan. Suami saudara, istri saudara bukan milik saudara. Itu milik Tuhan. Saudara sendiri pun milik Tuhan. Jadi ingat, haleluya, nggak usah gelisah, nggak usah khawatir. Enggak usah coba-coba pelihara dirimu sendiri, karena saudara bukan milik saudara. Saudara sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Biarlah saudara mengizinkan Yesus pemelihara hidup saudara. Dia adalah gembala saudara. Saudara tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dia sudah siapkan semua. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Di dalam nama Yesus, Bapak, saya berdoa supaya ini jadi pewahyuan bagi siapapun yang mendengarkan ini, Bapak. Bukan supaya kami jangan berasumsi, kami sudah tahu, tidak. Karena firman mengatakan saat kami mau mengakui Yesus Kristus sebagai gembala kami tidak kurang suatu apapun.
semuanya dipulihkan, jiwa kami dipulihkan, dan kebajikan kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan yang terbaik jadi atas kami, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless.